Oke, kita mulai ya. Aku ngambil yang nomor 1. Maria Pia of the Cross or Maria della Passione? Suster Christina dulu. Maria Pia of the Cross. Kenapa, Suster? Karena kita harus mencintai pendiri kita. Benar juga. Aku ya. Maria Pia of the Cross juga. Karena dia pernah muncul dalam mimpi aku, di mana waktu itu aku lagi dilema untuk masuk kongregasi apa, dan ketika dia ada di dalam mimpi itu, ya itu berarti aku harus masuk ke kongregasi CAE sih. Suster. Tada! Kalau aku Maria Pia of the Oh, Cross. sama. Karena dia adalah menjadi panutan bagi saya untuk mencintai kongregasi. Berarti kita harus mencintai pendiri kita ya. Iya. Oke. Nomor 2, Suster Christina. Nomor 2, Crucified Christ or Eucharist? Teneng. Eucharist. Karena ini adalah inti di hidup saya. aku juga Ekaristi, karena Ekaristi adalah sumber dari segalanya deh, pusatnya, sumbernya, sumber dari kekuatan kehidupan religius juga sebagai seorang Kristen. Terang-terang Eukaris. Sama lagi nih kayaknya kita nyontek atau memang satu hati nggak sih? Satu hati dong. Karena saya mencintai Yesus dalam bentuk Eukaris. Oke. Next, nomor 3, Suster Hotma. Aku ya. Intensi misa sehari-hari. Ini intensi misa sehari-hari dalam setiap kita merayakan misa ya. Iya. Panjang banget tulisannya. Teng. Bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Wah, karena apa tuh? Maksudnya kok Suster? Iya. Enggak, ini kan intensi pribadi, jadi kan punya alasan masing-masing ya. Karena kita itu kan crucified, tugas kita itu tidak hanya mendoakan sacerdote imam, tapi juga tugas kita mendoakan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, supaya jiwa-jiwa yang ada di api penyucian semuanya terselamatkan. Amin. Kalau aku bagi kekudusan para imam. Wah, karena tugas-tugas kita semua sebagai crucified. Itu kan harus kita hidupi nomor 1 ya. Iya. Bagi kekudusan para imam, karena kalau tidak ada imam tidak akan ada ekaristi. Jadi ya saya berdoa bagi kekudusan para imam setiap kali saya merayakan ekaristi, setiap kali saya merayakan misa. Oke. Kalau saya, intensi misa saya itu setiap hari ada 2, yaitu bagi mereka yang jauh dari Tuhan dan bagi mereka yang membutuhkan doa. Dua-dua dari kita ya. Ya. Oke. Karena kenapa saya memilih ini, banyak orang yang menjauh dari Tuhan karena mereka tidak mengenal Tuhan, dan mereka juga membutuhkan doa-doa di saat mereka ada
penggulatan setiap harinya. Oke. Next, nomor 4. Maria or Martha? Suster Christine. Maria, kenapa? Karena ini lebih ke kontemplatif. Karena saya suka yang kontem. Sama Maria. Jawabannya juga sama sih, karena ya mungkin lebih menghidupi kekontemplatifan di dalam kehidupan membiara. Ya. Kali ini saya berbeda dari mereka. Saya pilih Martha. Kenapa saya memilih Martha? Karena saya sibuk di dapur. Bukan juga, saya itu suka melayani karena saat saya melayani itu saya bisa melihat Tuhan melalui mereka. Saya lebih suka Martha daripada ya Martha. Dua lawan satu. Next, Next, nomor 5. karya kerasulan. Ini maksudnya karya kerasulan yang pernah kita emban dan itu sangat kita suka gitu. Oh, Selama kita ya menghidupi kehidupan sebagai seorang biarawati. Oke. Skripsinya banyak banget ini, panjang. Nah, janganlah timbal balik. oke. Sampai timbal balik dia terus. Dadah. Apa sih? Memberi katekese kepada anak-anak. Wah, ya emang kelihatan sih ya, kelihatan dia. emang. Jiwamu ke Jiwa-jiwa jiwa. Kenapa? pengajar. Karena iman itu harus ditumbuhkan dari mulai kita anak-anak. Iya. Dari mulai kecil. Tuh, jadi Pekerjaan yang mulia. Kalau saya di host room membuat hosti, karena ketika saya membuat hosti itu saya selalu mengingat jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan dan jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Jadi ketika saya membuat sepotong hosti itu, saya bisa mengingat, mendoakan dan memberikan suatu pengorbanan bagi mereka yang membutuhkan doa-doa saya. Wow, untuk saat ini kami berdua sama. Oh, kita berdua sama. karena saya memang belum pernah membuat hosti. Oh iya, pantas. Belum pernah ya. Kenapa saya memilih membuat hosti? Karena kerasulan utama kami adalah membuat hosti. Jadi saya itu sangat mencintai membuat hosti. Karena membuat hosti itu saya bisa berupa saya menyentuh tubuh Yesus yang melalui hosti-hosti itu. Jadi seperti Sister Yohana bilang, mengingat para arwah-arwah yang ada di api penyucian. Jadi setiap kita menyentuh hosti itu berarti kita itu menyentuhkan 1-2 untuk mereka. Wow. Oke, next. Nomor 6. Suster Hotma. Teng. Komunitas. Ini beda-beda ya. Soalnya kalau Suster Kristina berapa kali? 2 kali. 2 komunitas. Saya 3 komunitas. Ini Suster Hotma yang paling sering nih keliling dia. Berapa Suster komunitas yang pernah dijalankan? hitung dulu. Napoli. Enggak, Manila dulu. Oh, Indonesia dulu dong. Indonesia. Medan. Terus saya ke Manila, dari Manila ke Napoli, dari Napoli ke Roma, dari Roma ke Torre, dari Torre ke Milan, dari Milan ke Kalimantan.
Dari Kalimantan ke sini. Dari Kalimantan balik lagi ke Berapa komunitas itu? dari 7. Nah, maksudnya komunitas yang dimana kita pengen balik lagi gitu. Oh. Dari 2, 3, 7. Aku sih mau balik ke Gimana aku ini hanya 2 yang gak ada Udah pilihan pilih harus salah. balik ke Medan. Siapa tahu suster kan mau netap di sini di Balik, Napoli. Ah, iyalah. Teng neneng. Weh, Forza Napoli. Nggak tahu karena memang Forza hanya 2 Napoli. komunitas yang aduh. Karena juga Karena juga apa? aduh banyak hal-hal baru yang saya temukan di sini yang menjadi pengalaman yang terbaik dan pengajaran yang terbaik juga bagi kehidupan saya selanjutnya. Yes. Kalau saya di komunitas Manila, Philippines, karena ya mungkin karena saya dibentuk di sana ya, mendapatkan pembinaan dari aspiran sampai saya kaul perdana juga 1 tahun selama suster junior. Jadi saya di sana sangat-sangat belajar banyak dan bisa saya katakan saya menemukan jati diri saya itu ada di sana. Jadi ya Manila. Jatuh ke tangan Manila. mahal kita Philippines. Komunitas Manila. Kalau saya Kelam, Wis. Kalimantan. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena untuk pertama kalinya saya sebagai seorang suster bertugas di tanah air. Jadi saya mencintai tempat-tempat Indonesia gitu, khususnya Kalimantan. Karena itu pertama komunitas di tanah air sendiri, makanya. Berapa? Next nomor berapa sih? Nomor 7. 7. Oke. Oh, children, youth, or the aged. Ini Surga Sina tadi udah nyentuh dia udah tahu dia. Udah pada tahu. Panjang benar. Christina. Neneng. Tadi kan udah di-spill. Iya. Saya memang sangat suka anak-anak tuh karena anak-anak tuh polos dan tulus. Seperti saya jelas dong. Seperti saya bilang. Seperti saya. Kalau saya youth. Sebenarnya kalau misalnya disuruh ngebandingin yang ketiga, sebenarnya kalau misalnya saya pilih sih pengennya ke The Aged ya. Cuman selama kehidupan membiara saya belum pernah. Ya jadi pernahnya sama anak-anak dan youth. Tapi kalau dibandingin saya milih ke youth karena saya juga belajar banyak dari mereka. Jadi bukan hanya mereka yang mendengarkan saya, tetapi saya juga bisa mendengarkan mereka dan sangat-sangat belajar banyak dari mereka, dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Apalagi dengan zaman yang sekarang ini ya, di mana banyak kaum muda yang memiliki krisis panggilan, krisis sosial di dalam keluarga maupun di dalam pendidikan, lingkungan pendidikan dan juga lingkup kerja. Jadi saya sangat senang bersama dengan kaum muda. Untuk pertanyaan kali ini kita bertiga beda-beda. Berbeda. Iya. Kita harus saling melengkapi. Iya, Kalau benar-benar. Inilah kenapa saya memilih ini Ejet? Karena saya itu suka bergaul dengan semua umur. Jadi tidak memandang, tidak mengindividual mereka, apakah itu mereka anak-anak, apakah mereka itu orang muda, tapi semua umur. Itu karena dari pengalaman berkomunitas dan kerasulan, makanya saya pilih ini di Aged. Oke, next. Oke. 8. Gak apa, ya enggak, jiwanya muda. Dia suka yang
yang Tua-tua. udah tua-tua yang sama sepuh tapi jiwanya tetap muda. Oke. Seperti anak-anak Kirain. maupun kaum muda. Karena kan Jiwa-jiwa. dari kerasulan tadi. Kalau kamu Oke. kerasulannya sama anak-anak katekis, kalau saya itu sama nenek-nenek yang udah pakai tongkat. Menjiwai masa depan dia Iya. supaya nanti nggak kesusahan. Di mana saya itu ada tempat kan, nggak ada orang mudanya. Iya benar-benar. Oke, kita next kan atau gimana? Iya kita next kan. Next kan, Nomor next, berapa? next. Jubah hitam or jubah putih? Teng neng neng. Teng, teng, teng. Mudah-mudahan kali ini jawaban kita sama-sama lagi. Kembali kepada awal. Nenek. Jubah putih. Jubah. Saya memang suka putih karena dia identik dengan aroma-aroma kekudusan. Kalau itu berarti kebalikannya. Aduh. Kalau saya hitam karena mungkin ya yang pertamanya pasti karena jubah formal dari kongregasi itu ya jubah hitam ya. Yang kedua karena menurut saya hitam itu melambangkan penitence, mortifikasi. Jadi ketika kita menggunakan jubah hitam itu bukan hanya mengingatkan kita bahwasanya kita seorang biarawati, seorang CAE, tetapi juga kita sedang melakukan yang namanya penitence dan juga mortifikasi. Cece. Iya benar. Kalau saya juga pilih hitam. Kenapa saya pilih hitam? Karena elegan. Elegan juga sih. Juga. Dan intinya itu kenapa saya suka hitam? Karena saya itu apa namanya itu? More. Apa namanya itu? Mati nggak sih? Iya mati tapi bersama Yesus. Oh, iya. Apa namanya itu? Bilang aja I want to die with Christ. Oh, I want to die with Christ. Karena hitam itu kan melambangkan kalau diri saya sendiri sudah meninggal. Apa namanya? Meninggalkah? Mati. Gitu aja. Mati. Yang penting intinya itu saya memilih hitam, elegan dan Nggak kedinginan ya, Stan? mati. Karena dia mudah kedinginan. Iya. Itu saya paham. Iya, makanya warna hitam. 9. Taratateng, 2 rosario atau ibadah jalan salib? Aduh, susah nih dua-duanya nih. Harus Sangat satu. penting. Oke. Teng, rosario. Karena Ya, karena saya yakin bahwa Bunda Maria selalu menolong. Dan di samping itu, doa rosario ini sangat mudah di mana, kapan kita bisa melakukan, dimanapun dan kapanpun. Eko. Saya juga doa rosario. Jawabannya sama kayak Suster Christina. Mereka selalu Ini sama. merupakan suatu kewajiban kita juga sebagai suster CAE mendoakan doa rosario setidaknya 5 misteri setiap harinya. Dan saya percaya juga Bunda Maria itu ambil bagian dalam kehidupan saya sebagai seorang religius. Dari tadi jawaban kami selalu berbeda ya. Memang kami ini nggak sehati dan sejiwa. Tapi saling melengkapi. Iya, memang saling melengkapi. Kalau saya ibadah jalan salib. Kenapa saya memilih ibadah jalan salib? Karena dari pengalaman pribadi ya, di jalan salib itu menunjukkan kalau kongregasi kami itu adalah suster-suster crucified, suster-suster yang tersalib. Jadi saya sangat mencintai ibadah jalan salib, dan untuk pertama kalinya memang walaupun saya masih dulu di luar jalan salib itu selalu saya devosi dengan jalan salib itu. Jadi jalan salib itu adalah salah satu devosi bagi saya.
Oke. Masih ada kah? Yang terakhir ini. Terakhir. Ini kayaknya agak keras nih. Agak keras. Karena terakhir ya. Iya, Dari biasanya. tadi udah keras-keras. Ini lebih kerasnya. Lebih keras lagi. Penutup. Penutup. Title of Mary. Kita itu berdevosi kepada Bunda Maria ya. Tetapi secara pribadi pasti kita punya devosi yang berbeda-beda. Iya. Kepada siapakah kita berdevosi? Aduh. Oke. Yang terakhirnya. Teng. Maria penolong abadi. Karena Ya, karena memang saya percaya bahwa dia memang Penolongan abadi kita ya. Iya. jadi nggak bisa. Kalau saya Our Lady of Sorrows atau Bunda Maria yang berduka cita, karena mungkin dalam kehidupan CAE Our Lady of Sorrows ini merupakan salah satu devosi terkuat kita ya, dan di situ juga saya mulai mencintai Our Lady of Sorrows ini dalam menghidupi kehidupan saya sebagai seorang religius. Teng. Kalau saya sih ada 2. Madre Buon Consiglio itu Bunda penasehat dan Bunda pendiam kah dalam bahasa Indonesia? Silencio. Madre del Buon Silencio. Apa itu bahasa Indonesianya? Ya pokoknya itu. Itulah itu. Yang penting Bunda Maria. Saya ini bahasa sendiri, nggak tahu dia bahasa yang. Jadi Tapi aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Enggak, soalnya belum pernah dengar bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Italia. tapi ini Bunda Maria penasehat ini sering kan? Iya Bunda. Ya. Kenapa saya memilih Bunda Maria penasehat dan dicama pendiam yang silence? Karena di dalam diam itu dia memberikan saya nasihat. Dan juga kenapa saya sangat mencintai Bunda Maria penasehat ini, karena ibu pendiri kami juga berdevosi dengan dia. Oke, untuk hari ini mungkin sudah cukup 10 pertanyaan. Kalau misalnya masih ada, kita akan ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Second part. Ya, di second part. Kami tunggu ya. Terima kasih. Terima kasih.